Sebelum menutup, saya ingin memberikan gambaran secara sederhananya seperti ini. Kita sudah melihat bahwa reformasi bergulir sejak awal 2000. Namun kita melihat bahwa posisi kejaksaan berada dalam kekuasaan eksekutif itu sudah diawali sejak tahun 1961. Reformasi yang dilakukan hanya terhadap lembaga peradilan. Kita melihat kehakiman sekarang masuk di bawah Mahkamah Agung. Dulu ada Dirjen Peradilan Umum di bawah Kementerian Kehakiman, tapi karena Kementerian Kehakiman kita sudah tidak miliki, maka pengendalian mutasi dan kegiatan penganggaran para hakim masuk kepada Dirjen Badilum yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian kita lihat dibentuk ada lembaga-lembaga lain, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan Mahkamah Konstitusi, yang ke Mahkamah Militer. Ini semua menunjukkan bahwa ada penguatan fungsi-fungsi peradilan. Seolah-olah diterjemahkan fungsi peradilan atau judiciary system itu hanya pengadilan. Tetapi kita harus melihat bahwa ketika itu akan masuk ke dalam ranah pengadilan, ada satu lembaga lagi, yaitu lembaga penuntutan. Nah, kondisi reformasi yang kemarin hanya mereformasi lembaga peradilan. Kita melihat dalam konstitusi yang baru setelah amandemen 4 kali, ada Mahkamah Konstitusi dibentuk, ada komisi yudisial dibentuk, bahkan komisi-komisi yang lain kemudian dibentuk. Itu menunjukkan bahwa reformasi di peradilan hanya untuk lingkungan peradilan. Jadi ketika TNI Polri sudah memisahkan diri, Polri menjadi penyidikan berada di dalam perlindungan di dalam konstitusi, hakim sudah mendapat perlindungan di dalam konstitusi, namun ada satu penegak hukum yang tertinggal, yaitu kejaksaan. Karena itu kita merasakan penting dan perlu dilakukan amandemen keempat terhadap konstitusi ini dalam konteks penguatan kejaksaan secara kelembagaan, kalau dia tidak saja mendapatkan perlindungan konstitusi. Kita melihat saat ini, kalau dikatakan kabinet, tidak juga kabinet. Setelah reformasi, kabinet baru berganti 5 kali, jaksa agungnya sudah berganti 15 kali. Apakah itu bagian dari masa kerja kabinet? Tentu kita tidak bisa bilang seperti itu. Artinya hari ini diangkat, besok diberhentikan pun bisa terhadap jaksa agung. Bagaimana sebagai pemegang kekuasaan penuntutan tertinggi, seorang jaksa agung tidak memiliki legitimasinya di dalam konstitusi. Nah, ini adalah PR kita bersama. Kalau kejaksaan yang akan bercerita, tentu orang akan melihat ini adalah kepentingan sektoral. Mari kita kaji secara akademis. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat berdiskusi dan semoga di seminar kali ini melahirkan berbagai gagasan baru dan konkret dalam menguatkan strategi dan langkah ke depan membangun kejaksaan lebih profesional, modern, dan semakin dicintai oleh masyarakat sebagai kontribusi kita bersama terhadap penegakan hukum dan bagi pencari keadilan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Agung Republik Indonesia, Prasetyo. Pemateri pertama yaitu Dr. Jan S. Maringka, SHMH, sebagai Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejagung RI, dan kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Indro Sugianto SHMH sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan RI, yaitu mengenai penguatan fungsi pengawasan Komisi Kejaksaan untuk meningkatkan profesionalitas jaksa. Sahabat IPTV, selamat menyaksikan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu kami panel, ada 2 pembicara lagi, yaitu Bapak Indro dan Bapak Coki, yang akan menyampaikan untuk Pak Indro mengenai penguatan fungsi pengawasan Komisi Kejaksaan untuk meningkatkan profesionalitas jaksa, dan Pak Coki mengenai uji konstitusionalitas pra-penuntutan dalam KUHP. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Indro Sugianto untuk menyampaikan pokok-pokok materinya. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan selamat dulu kepada Pak Yan Maringka. Ini hari terakhir Pak Yan Maringka menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, karena sebenarnya beliau pulang juga dalam rangka menjelang detik-detik pelantikan sebagai
Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon. Jadi bersyukurlah Universitas Brawijaya memperoleh kunjungan dari Pak Yan Maringka yang sebentar lagi akan menjadi pengendali perkara di Maluku. Jadi kita akan ketemu lagi dengan Pak Yan Maringka sudah dengan sebutan Bapak Kajati. Nah, gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya bersyukur karena bisa hadir kembali di kampus tercinta ini. Walaupun saya sebenarnya produk kampus Kota Lama ya. Dulu saya kuliahnya masih di Kota Lama sana, enak banget yang di sini. Saya ngalami di sini cuma setengah tahun atau 1 tahun ya. Di Dinoyo sini, lebih banyak dulu di Kota Lama. Yang sekarang sudah katanya sudah jadi, nggak tahu jadi apa, jadi bank atau jadi perusahaan apa gitu ya. Tapi ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau di sana tuh kompak banget enaknya. Dan selalu dekat dengan rakyat karena setiap hari mau berangkat ke kampus, mau kuliah, pasti akan bersenggolan dengan para pedagang di pasar besar. Jadi tahu rakyat tuh kayak begini, nonton biskupnya di Biskup Misbar, kalau nggak ke Kelut ya ke Tenun atau ke mana gitu ya. Mungkin yang sekarang udah nggak kenal itu generasi-generasi ini ya. Baik, yang berikutnya saya bersyukur dan berterima kasih sekali karena siang ini Komisi Kejaksaan Republik Indonesia datang ke Brawijaya. Saya sebetulnya hanya mengawal saja. Ibu Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia juga hadir di sini, Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Dan Pak Fultoni, jadi kita bertiga. Karena besok ada penandatangan MOU dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam rangka pemantauan kinerja jaksa. Ini beberapa hal yang saya bersyukur dan berterima kasih, terutama tadi bertemu dengan kawan sekampus Kota Lama dan juga kawan di Dinoyo yang sekarang sudah jadi pimpinan universitas. Saya bersyukur sekali tadi ketemu Mas Syihab, macam-macam ya. Sudah jadi, sebutan kita sudah jadi orang gitu ya. Nah, tadi diskusi di awal sangat menarik karena banyak hal yang dipersoalkan, mulai soal percaya tidak percaya gitu ya. Jadi kalau kepercayaan, ada soal penguatan, ada soal hal-hal yang berkaitan dengan ngapain ada banyak badan gitu. Maka perkenankan saya mencoba memasuki diskusi kita dengan mengangkat persoalan-persoalan yang ada di rubrik ini, sehingga nantinya kita akan tahu mengapa harus begitu dan kita harus bagaimana gitu. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita bicara kenapa harus lahir KPK, kenapa harus lahir badan, kenapa harus lahir komisi, itu tidak terlepas dari hal-hal yang tadi sebetulnya telah Bapak Ibu sekalian singgung di sesi berikutnya, di sesi sebelumnya tadi. Ada krisis kepercayaan. Ini bisa difahami karena pengalaman Orde Baru selama 32 tahun memang masih selalu menjadikan kekecewaan yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Sehingga kemudian orang jadi bertanya apa mungkin sih gitu. Sudah benar-benar baru, sudah benar-benar berubah ketika memasuki apa yang disebut dengan reformasi. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat maka berdirinya badan-badan baru atau yang disebut dengan, enggak tahu ini jangan ditanya ke saya kenapa terjemahnya itu ya, terjemahnya lembaga sampiran gitu ya, sampiran negara. Saya juga enggak tahu, tapi itu terjemahan bahasa Indonesianya memang menyatakan lembaga sampiran negara gitu lah kira-kira. Nah, kalau lembaga sampiran negara itu memang lahir sebagai satu wujud dari buah reformasi katanya. Buah reformasi apa itu? Ada macam-macam kesadaran orang, perkembangan kesadaran orang, pengalaman dari keterpurukan selama Orde Baru gitu kan. Kemudian menyadarkan orang tentang pentingnya penegakan asas demokrasi gitu kan. Yang menuntut adanya penyebaran kekuasaan. Mungkin memang agak, kalau bagi kawan-kawan perguruan tinggi tidak asing misalnya
Kalau dulu ketika bicara soal kenegaraan selalu orang akan bicara tentang pembagian kekuasaan yang strikt antara eksekutif, yudikatif, gitu kan, legislatif. Itu kayaknya teras politika itu teori yang luar biasa gitu. Itu harus tegas betul gitu. Tapi dalam perkembangannya Bapak Ibu sekalian ternyata itu sesuatu yang nggak bisa gitu loh dipertahankan. Apalagi ketika kemudian terjadi dinamika masyarakat, kekuatan-kekuatan non negara merasa bahwa mereka harus lebih masuk kepada proses-proses partisipasi dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi itu arti jenionya kan, arti hakikinya adalah campur tangan secara formal kekuatan-kekuatan lain, kekuatan non negara masuk ke dalam mengurusi negara. Jadi dia memperluas jangkauan kontrol ke arah negara. Aktor non negara itu bisa mengkonversi diri secara cepat sebagai aktor yang dapat bertindak atas nama dan kepentingan publik yang selama ini dimonopoli oleh yang namanya negara. Nah itu semua memang terjadi seperti tadi, Bapak sudah menyampaikan bahwa ada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaannya tidak hanya di tingkat publik tapi juga di tingkat elit sebenarnya terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Penuntutan penegakan hukum itu menjadi tadi ada yang kok membingungkan jadinya, nggak pasti, tebang pilih. Itu kan hal-hal yang dalam menjalankan fungsi dasarnya aja sering orang kemudian meragukan itu, sehingga perlu dibentuk satu lembaga yang memang bisa mengatasi itu. Nah dalam hal inilah maka negara ini bukan lagi sebagai institusi yang tunggal dan otonom atas masyarakatnya, tapi bergeser menjadi arena kontestasi dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam negara dan masyarakat. Jadi masyarakat memang harus diakui masuk itu untuk secara formal ikut mempengaruhi proses-proses kebijakan, setidaknya untuk kepentingan hukum mereka sendiri. Jadi nggak bisa lagi dia seolah-olah negara memisahkan diri dari rakyatnya gitu. Ya walaupun kita tahu lah dalam DPR disebut wakil rakyat, tapi kadang-kadang kemudian ketika digugat, kan pernah itu DPR digugat oleh rakyat. Rakyat menggugat wakil rakyat, kemudian berdebat di pengadilan, siapa yang wakil rakyat gitu kan. Nah ini dinamika yang terjadi bahwa memang badan-badan negara banyak yang diragukan sehingga masyarakat menyadarkan dirinya bahwa dia harus memang masuk dalam proses-proses itu. Nah itulah yang kemudian menjadikan kenapa kemudian lahir yang disebut orang dengan lembaga sampiran negara itu ya. Nah inilah juga yang kemudian melahirkan yang tadi itu. Nah lembaga sampiran negara ini kemudian sebetulnya dia memiliki tiga fungsi utama seperti pada umumnya itu. Yang pertama dia memang karena dia harus masyarakat harus memperluas campur tangannya dalam pengelolaan negara melalui lembaga-lembaga resmi yang memang diakui oleh negara menjadi pengawas dari institusi itu. Dia menjadi pengawas dari lembaga yang misalnya kalau komisi kejaksaan ya dia memang jadi pengawasnya kejaksaan gitu. Jadi bukan karena ingin ngawas-ngawasi, tapi memang itu keharusan demokrasi. Bahwa lembaga itu memang harus diawasi. Kenapa? Karena tadi itu latar belakangnya jauh banget bahwa ada ketidakpercayaan tadi. Dan untuk mempercayai itu masyarakat untuk dijamin juga haknya, dia harus melakukan proses pengawasan. Nah kemudian yang kedua, tetapi tidak semuanya hanya mengawasi saja, tetapi juga memberikan menjadi think tank. Menjadi kelompok yang memberikan masukan, pemikiran untuk pengembangan kejaksaan itu sendiri. Hanya kalau komisi kejaksaan, dia mainkan peran itu. Jadi bukan hanya sekedar mengawasi terus, mencari-cari terus, dibahasakan macam-macam ya. Tapi dia menjadi think tank. Nah kemudian yang ketiga, dia menjadi semacam lembaga untuk mereview beberapa hal kebijakan, baik yang dilakukan oleh si institusi yang sedang diawasi ini. Dia juga menilai renstra itu.
rensranya, perencanaannya, sampai segala macam. Dia nilai itu. Memang sekarang ini banyak yang lucu, banyak institusi yang menganggap dirinya bahwa dia berhak untuk merancang apa yang ingin dia lakukan, dia ingin melaksanakan sendiri, dan dia ingin mengevaluasi sendiri. Ini yang nggak benar. Semua lembaga negara kan rata-rata begitu. Kalau dia melakukan ya saya rancang sendiri, bikin rensera sendiri. Kalau perlu kemudian ya saya laksanakan sendiri. Yang evaluasi siapa? Ya saya sendiri. Ini terus rakyat di mana posisinya gitu kan? Nah inilah yang kemudian diambil perannya oleh yang namanya lembaga sampiran negara, atau yang disebut kalau Mas Coki dan kawan-kawan ini menyebutnya sebagai auxiliary state institution itu. Ini yang ingin kita lakukan, sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah dalam konteks inilah pula maka dilahirkanlah salah satunya untuk kejaksaan, dibentuklah lembaga yang namanya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Sebenarnya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, lanjut aja Mas. Ya, Komisi Kejaksaan Indonesia untuk yang sekarang ini yang jilid 3. Memang pertanyaan banyak. Yang jilid 1 sama jilid 2 kok tidak pernah kedengaran suaranya? Ya, masing-masing jilid punya sejarahnya sendiri gitu ya. Saya nggak berani komentar apapun, tapi punya sejarahnya sendiri-sendiri. Kita ingin membuat sejarah juga di jilid 3 ini, dan kita mulai bekerja 6 Agustus kemarin. Nah, tujuannya apa sih sebetulnya? Seperti tadi. Jadi ini sebetulnya awalnya kita ingin per undang-undang secara normatif itu adalah meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Itu. Terus saja. Jadi sekali lagi bukan hanya nyari kesalahan atau ngawasi, tetapi lebih meningkatkan kualitas kinerjanya kejaksaan supaya dia bisa menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Sehingga tadi kekuatan, kelemahan, penguatan itu disinilah kita godok untuk diatasi semua. Nah, atas dasar itu maka Komisi Kejaksaan ini punya beberapa tugas dan kewenangan, tujuan itu. Antara lain yang pertama itu melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kedua melakukan pengawasan pemantauan kondisi organisasi. Jadi kita tidak hanya ngawasi kinerja dan perilaku dalam melaksanakan tugas wewenang, tapi juga memberikan pengawasan pemantauan atas kondisi organisasi, tata kerjanya, kelengkapan sarana prasarananya serta sumber daya manusianya. Menyeluruh kita lihat. Kita nilai, kemudian kita beri masukan. Nah, kemudian juga yang berikutnya, ini yang kelebihannya kewenangan Komisi Kejaksaan dibanding komisi yang lain. Kalau KY itu adalah menjaga martabat dan nilai hakim, tentunya dalam melaksanakan tugas undang-undang. Coba kalau Komisi Kejaksaan sekarang itu melakukan pengawasan pemantauan terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi kalau ada jaksa tiba-tiba di rumah tengkar sama tetangganya, kemudian dia nggak terima tetangganya lapor kepada Komisi Kejaksaan, kita akan tangani. Karena itu termasuk kewenangan kita. Ini yang tidak dimiliki oleh komisi yang lain. Kompolnas itu polisi dalam melaksanakan tugas. Tapi Komisi Kejaksaan sikap perilaku di dalam maupun di luar kedinasan. Jadi laporan pengaduan apapun tentang jaksa itu pasti masuk kewenangannya Komisi Kejaksaan. Karena ini siapa yang bisa membatasi di dalam dan di luar kedinasan? Ternyata KUHP baru akan dibahas sekitar 2017-2018 setelah KUHP selesai dibahas. Konstitusi kita itu di pasal 1 ayat 3, 28D ayat 1 dan 28I ayat 2.